Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam PA kita. Berharap bahwa Bapak Ibu semua terus dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Dan secara khusus menyiapkan diri untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, minta hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kalau kami ada seperti kami ada saat ini, kami tahu itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih bahwa hari ini lagi Tuhan memberi kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua Bapak Ibu dan Saudara yang mendengar. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar bersama dari seorang pahlawan iman, seorang tokoh iman, seorang murid Tuhan Yesus, atau seorang dari 12 rasul, itulah Andreas. Memang Andreas tidak sepopuler saudaranya, yaitu Simon Petrus. Tetapi sesungguhnya Andreas memiliki nilai-nilai rohani, keteladanan hidup, dan pelayanan yang sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang Andreas secara khusus bahwa dia adalah pribadi yang membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Jadi setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia juga punya hasrat, punya kerinduan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita membaca dari Yohanes 1 ayat 41 dan ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal kita akan belajar dari Andreas, baik dalam keputusannya mengikut Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi setelah dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan bagaimana dengan akhir hidup dari Andreas. Mari kita melihat tentang bagaimana awal mula Andreas mengikuti Tuhan Yesus. Ternyata dia punya komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan Yesus. Andreas mengikut Tuhan Yesus pertama-tama melalui kesaksian dari orang lain. Dalam hal ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Andreas sebelumnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dan melalui Yohanes Pembaptislah Andreas mengenal siapa Tuhan Yesus. Bapak Ibu, biasanya kalau seseorang telah menjadi murid dari satu guru, maka ada semacam sebuah ikatan yang kuat. Jadi kalau Andreas sudah menjadi muridnya Yohanes Pembaptis, seharusnya di sana terjalin ikatan yang kuat, sehingga tidak mudah seorang murid meninggalkan seorang guru. Akan tetapi, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, itu disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis, sang guru mereka, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29,
Di sana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang siapa itu Yesus. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Disebutkan bahwa pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Atau dengan kata lain, sesungguhnya Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, dengan menunjuk pada Tuhan Yesus. Dan hal ini diulangi lagi di dalam ayat yang ke-36. Ketika Yohanes berbicara khusus dengan murid-muridnya. Ada 2 orang murid, di dalamnya ada Andreas. Ayat 36 dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Di sini kita memperhatikan bahwa Yohanes Pembaptis, dia bersaksi tentang Yesus. Apa sesungguhnya yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Yang melalui kesaksiannya akhirnya muridnya sendiri meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus. Di ayat yang ke-29 dari Yohanes pasal 1, itu disebutkan bahwa lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada 2 hal Bapak Ibu yang Yohanes Pembaptis sampaikan tentang Yesus. Yang pertama adalah dia menyebut Yesus itu Anak Domba Allah. Ingin menyatakan bahwa anak domba dalam konteks orang Yahudi, mereka langsung paham bahwa yang dimaksud dengan anak domba itu berbicara tentang kemurnian. Itu berbicara tentang tidak bercacat celah. Dan itu berarti bahwa Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi yang di dalamnya penuh dengan kemurnian dan di dalamnya tidak ada cacat celah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Hal kedua yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah bahwa dialah yang menghapus dosa dunia. Dialah satu-satunya yang bisa menghapus dosa dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penekanan bahwa Yesus yang menghapus dosa dunia satu-satunya, ini merupakan sebuah kesaksian yang penuh dengan kuasa. Dan memang kesaksian Yohanes Pembaptis menunjuk pada pribadi Yesus, bahwa dia yang bisa menghapus dosa dunia. Sebuah pertanyaan penting adalah, mengapa Yesus bisa menghapus dosa dunia? Satu-satunya yang bisa menghapus dosa dunia. Tentu Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menghapus dosa dunia. Karena pertama, dia adalah Tuhan. Walaupun dia berinkarnasi menjadi manusia sejati, tapi dia adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, maka dia tidak bisa menghapus dosa dunia. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dalam Yohanes 2, Tuhan Yesus berkata begini, "Pulanglah, dosamu sudah diampuni." Orang Farisi dan ahli Taurat menjadi gusar. Siapa dia kok bisa ngampuni dosa? Mereka belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, maka dia tidak bisa menghapus dosa dunia. Dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Tapi selanjutnya,
dia adalah pribadi yang benar. Walaupun dia menjadi manusia sejati, sama dengan kita semua, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-14-15. Tetapi dia tidak hidup dalam dosa. Dia tidak bercacat celah. Benar, dia adalah anak domba. Dia penuh dengan kemurnian. Tidak ada cacatnya. Dialah pribadi yang benar. Karena dia pribadi yang benar, maka dia bisa mengangkat dosa seisi dunia. Kalau Yesus adalah pribadi yang berdosa, maka dia tidak layak untuk mengangkat dosa dunia. Lebih dari itu, Yohanes Pembaptis berkata dialah anak domba yang mengangkut dosa isi dunia. Itu menunjuk kepada Yesus yang akan mati di salib, menggantikan semua hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus, ini adalah berita yang lengkap tentang siapa Yesus. Bahwa dia Tuhan, dia pribadi yang benar, dialah juru selamat satu-satunya. Dan berita inilah yang kemudian menarik Andreas dan juga temannya, sehingga mereka tidak berpikir panjang, mereka tidak berlama-lama, mereka mengambil keputusan segera. Mereka meninggalkan guru mereka, yaitu Yohanes Pembaptis, dan mengikuti sang guru agung, yaitu Yesus Kristus yang mengangkut dosa isi seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Andreas mengikuti Yesus bukan hanya semata karena kesaksian Yohanes, tetapi bahwa Andreas mengikuti Yesus karena Yesus Kristus pun memang memanggil Andreas. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-38 dari Yohanes pasal 1, ayat 38 disebutkan begini. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Lalu ayat 39. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, Andreas mengikut Kristus pertama karena kesaksian orang lain, kesaksian Yohanes Pembaptis. Tapi yang kedua ialah bahwa karena dia sendiri meyakini panggilan Tuhan secara langsung kepada dia. Mari dan kamu akan melihat. Tuhan Yesus memanggil. Dan Andreas mengikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar bahwa kabar keselamatan harus diberitakan, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang percaya tentang siapa Yesus, bahwa dia Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi bahwa dalam hal mengikuti Yesus, kita harus sampai kepada keyakinan bahwa kita mengikuti Yesus bukan hanya karena kesaksian orang lain, tapi kita mengikuti Yesus karena kita juga meyakini dengan pasti bahwa Yesus Kristus Tuhan memanggil kita. Dia memanggil kita dan kita meresponi panggilannya dengan kita mengikuti panggilan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita dan kita mengikuti, meresponi panggilannya, mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Andreas, dia memiliki komitmen yang kuat dalam mengikut Kristus. Dan pertanyaan yang penting untuk kita adalah, apakah kita pun punya komitmen yang kuat untuk mengikut Yesus seperti Andreas? Karena berita yang kita dengar, ketahui tentang Yesus itu jelas. Dan kita secara pribadi meyakini bahwa Tuhan memanggil kita.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikan bahwa kita mengikut Kristus bukan karena ikut-ikutan. Atau kita mengikut Kristus bukan karena kita punya iman yang buta. Tapi kita mengikut Kristus karena kita tahu persis siapa Yesus. Dan bahwa Yesus Kristus memanggil kita untuk ikut Dia dan layani Dia dalam hidup kita. Itulah bagian pertama yang kita bisa pelajari dari Andreas. Komitmen mengikut Kristus. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, adalah bahwa dia tidak hanya punya komitmen untuk mengikut Kristus, tapi dia juga punya komitmen untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Andreas mengikut Kristus. Dan setelah dia mengikut Kristus, dia mulai punya kerinduan untuk membawa orang lain. Pertama-tama yang dia mau bawa adalah bangsanya sendiri. Lebih tepatnya adalah keluarganya sendiri. Kalau kita mulai lihat dari ayat 41 dan 42. Andreas kemudian bertemu dengan saudaranya yang bernama Simon. Dan dia berkata kepadanya. Andreas berkata kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias." Artinya Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kesaksian. Bersaksi itu adalah menceritakan kembali apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Andreas bersaksi kepada saudaranya. Dan bukan hanya bersaksi, tapi ia membawa Simon kepada Kristus. Dan luar biasa karena Yesus menyambut dia. Menyambut Simon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Andreas membawa saudaranya sendiri, keluarganya, untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita mengikut Kristus tidak selalu berlangsung bersamaan. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Mungkin di antara kita ada seorang suami yang lebih duluan dipanggil Tuhan. Maka suaminya bertanggung jawab untuk membawa istrinya kepada Tuhan. Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada istrinya. Mungkin seorang istri yang sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus. Maka istri bertanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus kepada suaminya. Kalau ada orang tua yang sungguh mengenal Kristus, maka dia punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus, untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau ada anak-anak yang lebih duluan mengenal Kristus, maka dia punya tanggung jawab untuk membawa orang tuanya, memperkenalkan orang tuanya kepada Kristus. Kalau seorang kakak atau seorang adik lebih duluan mengenal Kristus, maka adalah tanggung jawab dia untuk mendoakan, untuk bersaksi, merindukan keluarganya juga datang kepada Kristus. Bapak Ibu, Andreas menjadi contoh untuk kita. Rindukah kita agar keluarga kita datang kepada Yesus? Bukan hanya keluarga, tapi mungkin kita bisa perluas menjadi kerabat kita. Rindukah kita, kerabat kita datang pada Kristus? Maukah kita membawa satu demi satu kerabat kita kepada Kristus? Atau mungkin kita lebih memperluas lagi kepada teman-teman kita yang menjadi sahabat kita. Mari Bapak Ibu,
hasrat, kerinduan untuk membawa keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita, teman dan sahabat kita kepada Tuhan Yesus harus ada di hati kita. Kerinduan itu mungkin kita wujudkan pertama-tama melalui mendoakan. Jangan lupa, doakan keluarga kita. Dan bukan hanya kita doakan, tapi kita doakan dan kita bisa mendorong atau mencari-cari kesempatan untuk menyatakan kesaksian, baik secara verbal melalui kata-kata, tetapi juga secara non-verbal melalui sikap hidup kita. Yang pasti, buatlah sesuatu agar keluarga kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita memperhatikan bahwa Andreas tidak hanya merindukan keluarganya, kerabatnya, kenalannya, bangsanya datang kepada Tuhan. Mari kita lihat bahwa Andreas juga bersaksi. Andreas juga punya hasrat untuk membawa orang-orang non-Yahudi datang kepada Kristus. Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 dan sampai ayat yang ke-22, Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, itu di sana disebutkan bahwa di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yunani yang sebenarnya mereka beribadah kepada Allahnya orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ternyata kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bukan hanya ada di antara orang Yahudi, murid-murid, atau Petrus, Andreas, tapi orang-orang Yunani. Maksudnya orang-orang Yunani proselit, orang-orang Yunani yang beribadah kepada Allahnya orang Yahudi. Lalu menariknya di dalam ayat 22 disebutkan begini, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Ketika mereka menyampaikan kerinduan kepada Filipus, Filipus tidak membawa langsung kepada Yesus. Tapi justru Filipus membawa mereka untuk bertemu dengan Andreas dulu. Dan setelah mereka bertemu dengan Andreas, baru Andreas membawa mereka kepada Yesus. Kita memang tidak tahu pasti. Tapi ada kemungkinan bahwa Filipus sudah melihat bahwa Andreas itu bukan hanya membawa saudaranya, tapi mungkin juga dia membawa orang lain. Sikapnya, kebiasaannya membawa orang kepada Yesus itu sudah diketahui oleh orang lain, termasuk Filipus. Sehingga ketika orang-orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Filipus memang menyampaikan itu dulu kepada Andreas. Baru kemudian Andreas membawa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Boleh jadi di kalangan murid-murid, mereka telah mengetahui bahwa Andreas mempunyai kepedulian kepada siapa saja. Tindakannya ini sebenarnya juga berisiko. Karena bukankah budaya Yahudi sebenarnya membatasi untuk berinteraksi dengan orang non-Yahudi. Tapi lihat bahwa Filipus membawa kepada Andreas, dan Andreas punya keberanian luar biasa. Dia membawa orang-orang Yunani ini kepada Yesus. Dia punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Karena dia tahu persis bahwa
pribadi Yesus itu adalah anak domba Allah. Bahwa dia adalah pribadi yang tak bercacat celah. Bahwa dia adalah pribadi yang dapat menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu masalah dosa. Dan hasratnya, kerinduannya untuk membawa orang-orang Yunani kepada Kristus ini sungguh kuat. Dan dia berhasil membawa mereka kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar di sini bahwa Andreas tidak hanya membawa keluarganya, bangsanya kepada Kristus, tapi dia juga membawa bangsa lain datang kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa hati Andreas adalah hati yang di dalamnya berkobar misi, merindukan orang lain mengenal Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita punya banyak kerinduan. Tapi jangan lupa bahwa kerinduan agar orang lain mengenal Kristus harus ada dan makin hari makin kuat di dalam diri kita. Mari kita lihat selanjutnya bahwa Andreas tidak hanya membawa saudaranya, tidak hanya membawa orang-orang Yunani ini untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tapi dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di sana kita lihat tentang bagaimana Andreas ini menolong orang lain untuk bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kalau kita memperhatikan konteksnya adalah bahwa waktu itu Tuhan Yesus memang menghendaki supaya murid-murid memberi makan ribuan orang. 5.000 orang laki-laki dan sisanya perempuan dan anak-anak. Mereka telah mendengar pengajaran Kristus sepanjang hari di atas bukit. Dan ia menyuruh Filipus memberi makan. Ayat yang ke-5 bagian terakhir. Berkata Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dan mari kita lihat bagaimana reaksi Filipus di ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Bapak, Ibu, Filipus mulai dengan sebuah kesulitan. Dia mengemukakan kesulitan lebih duluan. Bahwa persediaan kita, potensi yang ada pada kita tidak memungkinkan. Bapak, Ibu, hal seperti ini memang sering juga terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau buat sesuatu yang besar melalui hidup kita. Tapi seringkali kita membatasi cara Tuhan bekerja melalui pikiran kita yang terbatas. Iya, bagaimana tidak? Karena kadang-kadang Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Dan apa yang Tuhan suruh kita lakukan itu melampaui pikiran kita, akal kita. Sepertinya tidak masuk akal. Tapi jangan lupa bahwa disitulah Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Perhatikan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai mereka. Mencobai itu artinya menawarkan pilihan. Apakah kita meragukan perintah Tuhan atau mengimaninya?
Ini adalah ruang iman, Bapak Ibu. Dan ruang iman itu kita bisa tidak memanfaatkan dengan lebih banyak mengikuti logika kita. Seperti Filipus. Tetapi ruang iman itu kita bisa pergunakan walaupun kita belum mengerti sepenuhnya. Dan itulah yang kita pelajari dari Andreas. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk memberi makan, Andreas mulai bertindak. Dia melihat apa yang ada pada mereka. Dan lihat bahwa di ayat 9, Andreas berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Perhatikan bahwa sebenarnya Andreas pun ada masih unsur keraguannya di situ. Tapi dia melangkah dengan iman. Dia menyampaikan kepada Yesus. Dia memberitahukan bahwa ada solusi. Walaupun solusi itu adalah sesuatu yang masih belum sepenuhnya menjadi solusi. Tapi paling tidak langkah iman sudah dibuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia mengambil langkah. Membawa anak itu kepada Yesus. Dan ini juga menjadi tantangan untuk kita. Bahwa kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kita bisa secara langsung bersaksi, membawa keluarga kita, membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa juga bahwa kita harus menolong orang lain untuk buat sesuatu bagi Tuhan. Bahwa bukan hanya kita yang bisa buat sesuatu bagi Tuhan, tapi orang lain pun bisa buat sesuatu bagi Tuhan. Dan ketika orang lain buat sesuatu bagi Tuhan, kita bisa berperan untuk mendorong, untuk menguatkan, mensupport orang lain untuk buat sesuatu bagi Tuhan. Keberanian iman untuk menolong orang lain buat sesuatu bagi Tuhan tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang ada adalah kebanyakan melemahkan iman orang untuk melangkah dan membuat sesuatu bagi Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, kita bisa belajar berperan aktif, menolong orang lain untuk buat sesuatu bagi Tuhan, menolong orang lain untuk melayani Tuhan, menolong orang lain supaya apa yang ada pada dia bisa diserahkan kepada Tuhan, diberkati, berguna bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Andreas hadir sebagai pemberi solusi. Kalau ada masalah, kita berada dalam pilihan. Apakah kita memang hadir dan menjadi bagian dari masalah, atau malah menambah masalah, atau kita bisa hadir dan menjadi bagian dari solusi. Doa kita bersama Bapak Ibu supaya oleh pertolongan Tuhan, kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah komunitas di mana kita ada, biarlah oleh pertolongan Tuhan kita selalu hadir dan menjadi bagian dari solusi.
Bagian terakhir kita akan belajar tentang bagaimana Simon ini memang sungguh-sungguh hidup dalam pelayanan sampai akhir hidupnya. Dia setia sampai akhir. Sebutan dalam Alkitab selalu disebutkan secara bersamaan. Kalau ada bagian Alkitab yang menyebutkan Simon, selalu juga ada Andreas di situ. Atau Andreas juga selalu disebutkan Simon juga di situ. Dua-duanya sebagai abang dan adik, kakak beradik, sama-sama melayani Tuhan. Dan ini merupakan sebuah keindahan. Meskipun kalau kita lihat, walaupun Andreas lah yang pertama membawa Petrus kepada Tuhan, tapi kemudian Petrus lebih menonjol, lebih terkenal. Katakanlah seperti dia lebih dipakai Tuhan lebih luas. Di sini kita lihat bahwa tidak ada juga semacam rasa berkecil hati karena kok saya yang bawa Petrus kepada Yesus, kok nampaknya Yesus lebih banyak memakai Petrus daripada saya. Kadang-kadang tidak mudah juga walaupun sama-sama dalam Tuhan. Sama-sama kakak beradik punya hubungan darah. Masih ingat kita peristiwa di Bilangan pasal yang ke-12. Di mana Harun dan Miriam merasa iri terhadap Musa. Karena apa? Karena mereka merasa mereka lebih abang, lebih kakak. Tapi kok yang dipakai luar biasa adalah Musa. Sehingga akibatnya memang Miriam harus sakit kusta. Sebagai sebuah bentuk penghukuman Tuhan karena mereka tidak menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun orang itu adalah adiknya sendiri. Tapi mari kita lihat bahwa tidak ada kesan sama sekali Andreas itu iri hati atau berkecil hati. Dan memang dia jugalah orang yang fokus. Dia ternyata adalah seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah lihat dia membawa saudaranya kepada Tuhan. Dia membawa orang Yunani kepada Tuhan Yesus. Tapi sejarah gereja, tradisi gereja menyebutkan bahwa Andreas pergi dan memberitakan Injil sampai ke Rusia, Skotlandia, dan Yunani bagian selatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tradisi gereja mencatat bahwa Andreas dibunuh dengan cara disalibkan dengan bentuk salib berbentuk X. Kenapa? Karena dia memberitakan Injil. Andreas tidak membeda-bedakan orang yang diinjil. Siapa saja membutuhkan Yesus. Di mana saja orang membutuhkan Yesus. Dan dia fokus menyampaikan kabar baik itu. Walaupun akhirnya memang dia mati syahid. Andreas membawa orang kepada Tuhan Yesus. Hidupnya bukan untuk mencari pujian manusia. Tapi Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau Bapak Ibu lihat bendera Skotlandia, itu bendera berbentuk tanda X. Sebenarnya bendera Skotlandia itu tidak bisa dipisahkan dari kematian Andreas. Tanda X yang ada di bendera Skotlandia itu
Karena orang Skotlandia meyakini bahwa Andreas adalah rasul yang membawa mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Andreas mengakhiri dengan baik. Dia dari awal dia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya, dia tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Berbeda dengan saudaranya yang pernah gagal tapi kemudian bangkit lagi. Kalau Andreas, dia secara konsisten dari awal sampai akhir hidupnya. Dia sungguh-sungguh berkomitmen mengikut Kristus, berkomitmen menjadi saksi Kristus, berkomitmen menolong orang lain untuk buat sesuatu bagi Tuhan, dan bahkan berkomitmen membawa Injil sampai ke tempat-tempat yang lebih jauh, supaya orang lain pun mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit bagi mereka, sehingga mereka juga bisa percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya keteladanan iman seperti ini dapat menjadi berkat untuk kita, sehingga kita pun punya komitmen untuk mengikut Kristus sungguh-sungguh, menjadi saksi di tengah keluarga, kerabat, kenalan, di tengah-tengah komunitas kita, bangsa kita. Tapi biarlah Tuhan juga menolong kita untuk menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Kami mohon Tuhan berkenan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, dan tolong kami supaya kami hidup di dalamnya. Berkati kami ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami ke depan. Bawalah kami Tuhan Yesus supaya kami terus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus seperti Andreas, yang juga berkomitmen untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, kerabat kami, kenalan kami. Tapi pakai kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, menjadi saksi-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia mengikut Kristus sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Berkati kami secara rohani, bawalah kami terus hidup dan melayani Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati keluarga kami. Biarlah ada hubungan baik di tengah-tengah keluarga. Hubungan baik suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik. Kami berdoa supaya kehidupan yang rukun menjadi bagian kami. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Lepaskan kami dari semua yang jahat. Tuhan Yesus, berkati semua pengurus PADL. Kami doakan supaya Tuhan Engkau berkati, supaya oleh anugerah Tuhan, PADL terus berlangsung secara baik. Bertumbuh setiap anggotanya. Secara jasmani diberkati Tuhan, sehat dan kuat. Tapi secara rohani, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami pun berdoa, supaya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Doa kami untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua anggota kabinet. Kami juga berdoa untuk jajaran pemerintahan, daerah sampai yang dekat dengan kami. Tuhan berkati, supaya oleh dan melalui semuanya, sungguh stabilitas keamanan bangsa kami terjamin dengan baik. Kami juga berdoa supaya secara ekonomi bangsa kami mulai bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa secara khusus untuk saudara kami, Bapak Luhut Panjaitan, supaya kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Kami menopang Pak Luhut, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan Engkau menguatkan hamba-Mu di tengah-tengah tantangan, kesulitan,
yang begitu banyak. Di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang banyak dan berat, sejauh ini Tuhan sudah menolong. Dan kami percaya Tuhan yang sudah menolong Pak Luhut akan terus menolong hamba-Mu, sehingga dia dapat melaksanakan segala sesuatu yang dikerjakan itu dengan baik. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga berdoa untuk Ibu Devi yang setia mendampingi Bapak. Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau berkati semua anggota PADL. Kasih Tuhan menaungi kami bersama. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami meyakini dan pasti bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawabnya. Bapak Ibu arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.